masih memperbincangkan bagaimana DBD, apakah dibawa si nyamuk atau si sakit si orangnya ya. Nah ini masih pertanyaan saya tadi dari sesi pertama. Ini boleh saya dibantu jawab, Bu. Ini yang sakit sebenarnya orang apa si nyamuknya sih sebenarnya asal mulanya? Iya. Oke. Saya bantu jawab ya. Jadi begini, jadi penyebab kenapa terjadi langsung banyak begitu ya DBD itu. Jadi yang menyebarkan adalah memang nyamuk. Tetapi nyamuknya membawa virus itu dari tubuh manusia yang sakit. Jadi untuk DBD ini kita ada dua fase, ekstrinsik dan intrinsik. Fase ekstrinsik itu fase di luar tubuh manusia di badan nyamuk. Sedangkan intrinsik itu di tubuh nyamuk. Nah, orang yang sakit DBD gejalanya tuh demam, sakit kepala, nyeri lutut, otot, dan hampir orang itu tidak yakin kalau ada virus di tubuhnya. Nah, untuk tahu virus ada di tubuhnya adalah dengan pemeriksaan lab. Pemeriksaan darah ya? Pemeriksaan darah. Kalau yang menyatakan bahwa itu ada peningkatan hematokrit dan trombosit. Ini dokternya nih yang tahunya dari hasil labnya itu kalau menduga bahwa orang itu sakit DBD. Nah, pada fase itu adalah fase intrinsik. Jadi virusnya sudah ada di tubuh. Nah, ada tangan nyamuk sehat menggigit si sakit, keikut tuh, darahnya ikut naik, di air liurnya nyamuk, kemudian nyamuknya terbang lagi menggigit yang lainnya yang sehat, sehingga itulah terjadi penularan. Nah, orang yang sakit tadi seharusnya yang dengan gejala-gejala tadi sebaiknya dengan gejala tadi memeriksakan diri ke dokter, kemudian ke lab supaya tahu bahwa dia itu sakit gara-gara apa dan langsung diobati. Jadi disitulah kita memutus rantai penularannya. Nah, saya mau bertanya mengenai DBD dan COVID-19. Ini kan sama-sama lewat darah, lewat air liur si nyamuk. Kira-kira kalau ada virus di dalam tubuh seorang yang berpotensi untuk reaktif untuk si COVID-19, apakah ikut terbawa dengan situasi nyamuk tadi atau tidak kira-kira? Ini kan musimnya adalah musim DBD, tapi kan sekarang kita masih musim pandemi juga. Masa pandemi. Beresiko nggak itu? Iya, begini. Jadi seseorang yang DBD dengan keluhannya mirip-mirip dengan dengan COVID ya, demam, nyeri kepala, kemudian dan sebagainya. Pembedaannya hanya pada jenis virusnya. Bapak Ibu tahu bahwa semua penyakit yang disebabkan karena virus itu klinisnya hampir sama, hampir selalu diawali dengan demam, sakit kepala, nyeri, lemas dan sebagainya. Nah, hanya bedanya hanya diketahuinya dari hasil lab. Tetap harus cek lab. Harus hasil lab. Penyakit apa saja, HIV, kemudian campak, kemudian apa saja yang penyebabnya karena virus. Nyamuk itu yang kecil itu ada virus demam berdarahnya, itulah yang menyebabkan seseorang itu sedangkan pada COVID, virus COVID tidak ada di nyamuk karena dia penyebarannya melalui droplet ya. Iya. Lebih diteliti lagi di klinisnya, pada gejalanya, sedangkan pada DBD tidak ada potensi atau keluhan kepada infeksi pernapasannya, sedangkan di COVID nampak jelas. Jadi dengan gejala klinis umum yang hampir sama, mirip, ada demam, kemudian ada nyeri tubuh lemas, tetapi tidak ada ispaknya, itu DBD. Tetapi kalau yang ispaknya nampak, itu adalah kemungkinan besar. Ya, tapi untuk pastinya ya memang harus dari hasil lab. Oh, seperti itu. Baik. Ini mungkin menjawab banyak pertanyaan orang yang mungkin nanya kalau ini kan bisa jangan COVID ini, padahal sebenarnya DBD gitu kan. Karena sekarang musim hujan tiba-tiba dikait-kaitkan semuanya seperti itu. Gara-gara nyamuk bisa pindah nih. Jadi dengan klinis COVID dengan klinis DBD yang umum mirip, tetapi periksakanlah di laboratorium. Dan untuk laboratorium surat dokter untuk pemeriksaan. Nah, saya ingin bertanya ke Ibu Dita nih. Kira-kira ciri-ciri dan bagaimana sih cara kita mencegah perkembangbiakan nyamuk ini di musim sekarang lebih khususnya gitu? Ciri-ciri nyamuknya seperti apa? Gimana dia senangnya? Dan bagaimana cara mencegahnya? Iya, sebelum saya menjawab pertanyaan, mungkin barangkali saya menambahkan penjelasan sebelumnya ya. Jadi sampai dengan saat ini virus COVID itu memang dinyatakan tidak bisa ditularkan melalui serangga termasuk nyamuk. Jadi bisa dicatat. Jadi perbedaan, sehingga perbedaan penularannya itu jelas. Jadi kalau DBD dia lewat perantara nyamuk, tapi kalau COVID jelas ya, secara langsung tidak.
melalui perantaraan vektor. Oke. Nah, sedangkan untuk vektor DBD atau nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus ini ciri-cirinya dengan nyamuk yang lain ya. Iya. Karena seperti yang kita ketahui di Indonesia itu sebetulnya punya kelompok besar hewan nyamuk yang dapat menularkan penyakit. Jadi kita kenal ada nyamuk malaria, ada nyamuk penular kaki gajah. Iya. Kalau malaria Anopheles, kalau kaki gajah itu Mansonia, Armigeres, kemudian Pulet gitu. Jadi ada 4 termasuk Aedes. Jadi kita ada 5 kelompok besar. Tetapi dari kelima ini yang hanya bisa menularkan DBD hanya Aedes, kelompok Aedes. Gitu. Nah, kemudian ciri-cirinya bagaimana nih, perilakunya juga berbeda. Seperti yang kita ketahui tadi, cuma Aedes yang siang hari aktif mencari darah. Tapi kalau yang 4 itu pada malam hari. Jadi jelas kalau kita ingin mencegah DBD berarti kita siang hari harus melindungi diri kita dari kontak terhadap nyamuk. Nah, sedangkan ciri-ciri spesifiknya juga di nyamuk itu sama sih, semua nyamuk itu kan berwarna hitam. Seperti itu. Ada yang coklat muda, coklat tua gitu. Iya, hitam ke coklat-coklatan, tetap dia dasarnya hitam. Ya. Jadi untuk nyamuk DBD ini dia tadi berbelang-belang hitam putih Iya. di badan. Kalau secara ilmiahnya itu di abdomen badannya, kemudian juga pada kakinya. Di 3 pasang kakinya itu belang-belang putih seperti itu. Itu ciri utamanya. Dan dia dari segi bentuk fisik dibandingkan 4 nyamuk tadi yang lain, penular penyakit yang lain, dia bentuknya lebih kecil dibandingkan nyamuk yang lain. Oke. Jadi kalau tempatnya sendiri si Aedes aegypti ini suka di mana? Iya. Iya, habitatnya. Jadi sebetulnya life cycle daripada si nyamuk DBD ini dia ada masa dewasa dan pradewasa. Kalau dewasa jelas ya terbang-terbang itu berarti dia teritorial, di darat dan di udara gitu. Tapi kalau pradewasa itu di air. Mulai dari dia bertelur, meletakkan telur, kemudian sampai dengan menjadi jentik, kemudian menjadi kepompong, itu berada di air. Setelah itu dari kepompong baru dia jadi nyamuk dewasa. Jadi sesungguhnya siklus hidup nyamuk itu adalah metamorfosis sempurna dari telur, jentik, kepompong sampai dengan nyamuk dewasa. Nah, sehingga untuk mengendalikannya yang termudah ini di fase dewasa apa pradewasa sih? Nah, ya, gitu kan. Kalau dewasa apa ya kita mau ngejar-ngejar nyamuk itu sampai kapan gitu? Yang terbang-terbang kan susah. Betul. Apalagi banyak ya. Apalagi banyak, kita harus cepat. Kadang-kadang keduluan nyamuknya yang menyebar DBD sebelum kita bertindak gitu kan. Nah, sehingga fase yang paling gampang untuk kita eksekusi atau intervensi adalah pradewasa. Jadi di air pada saat dia jentik. Nah, jentik yang kita amati kemudian kita basmi. Kenapa tidak telur? Kenapa tidak kepompong? Seperti itu kan. Kalau telur kita mungkin agak kesulitan untuk identifikasi ini hias apa tidak sih telur Aedes, karena dia suka lengket-lengket gitu di dinding tempat-tempat penampungan air gitu kan. Kemudian kalau sudah kepompong itu juga susah. Kalau kita intervensi karena dia fase tidak makan. Tapi kalau jentik ini fase makan, fase bergerak aktif, fase paling gampang ditemukan. Sehingga untuk pengendaliannya adalah tadi pemantauan jentik, kemudian sampai pemberantasan dan pengendaliannya. Oke. Kalau untuk berarti kita sebenarnya itu kalau dikatakan jangan sampai ada genangan air itu adalah harus kita amankan ya genangan-genangan air gitu, tong-tong air gitu. Karena kalau tidak dibersihkan maka di situ dia betah. Gitu. Iya, betul. Jadi habitat, saya tambahkan lagi, jadi habitat pradewasa dari nyamuk DBD ini dia di air, tetapi di air itu yang tidak langsung bersentuhan dengan tanah, itu harus dicatat dulu. Dia tidak langsung di tanah, tidak langsung di tanah. Kalau langsung di tanah yang saya sebutkan 4 tadi. Di luar dari DBD itu. Di luar dari DBD, penyebab penular penyakit yang lain tetap sih harus kita tanggulangi semua nyamuk karena punya potensi untuk menularkan penyakit yang lain. Tetapi kalau bicara DBD itu sebetulnya kita paling gampang untuk menanggulangi nyamuk ini karena kan dekat sekali di bak-bak mandi yang tidak bersentuhan dengan tanah. Iya, eksklusif untuk tempat ya. Tempat yang bersih. Sekarang udah mengincar itu tempat-tempat yang eksklusif lainnya. Tatakan dispenser, gitu kan. Sudah mengincar. Vas bunga di meja yang cantik ya. Oke. Berarti itu harus diperhatikan benar-benar ya. Oke. Baik, kita masih akan berbicara bagaimana vaksin DBD sudah adakah atau seperti apa dan juga bagaimana penanggulangannya untuk mencegah apabila itu benar-benar sudah terjadi di hadapan kita semua. Jadi kita akan kembali, tetap bersama kami.